Villa Arsana atau Pondok Bali Wedomarta ini sebenarnya nggak tahu nih namanya sekarang apa. Pokoknya di antara dua itu ya. Biar dikira punya banyak. Iya. Namanya udah beda. Namanya udah beda. Di kediaman Pak Andi dan Bu Asti. Pak Andi tadi mana tuan rumah Bu Asti. Selamat datang juga Pak Gin. Terima kasih. Jauh-jauh dari Surakarta, dari Solo untuk kesini. Oh ya, saya belum kenalan. Nama saya Zaki dari tim Arsana. Kita hari ini akan ngobrol santai aja, jadi nggak tegang kayak seminar-seminar gitu ya Mas Andi ya. Santai, yang duduknya mungkin kurang kesini silakan aja, yang kayak kurang dengar gitu mendekat aja. Terus juga tak umumin sekarang aja kan suruh potluck ya. Ada yang saya dipesannya Mbak Dina suruh pada buka makanannya, nggak dibuka gitu. Saya nanti kalau udah mulai ngobrol biasanya lupa tuh, terus disimpan tekan ngomong apa doa ya kan, saya ngomong menang makanannya. Jadi saya tanya tuh potluck itu apa? Sejenis semangat. Silakan dibuka, jadi kita ngobrol santai sambil ini ya. Oh, jadi bawa sendiri. Oh, gitu namanya ya. Nah, kalau disuruh buat sendiri tuh. Oh, iya. Jadi disuruh buat sendiri. lagi sharing. Oh, iya benar. Disuruh buat sendiri mah jadi banyak. Oh, ini. Ini pengalaman acara-acara di rumah. Iya. Kita biasanya nanti kalau udah pada pulang kita tuh panen makanan. Jadi ini sebenarnya cara untuk Pak Andi mengumpulkan snack dari Oke, ya silakan nanti sambil dibagikan ke teman-temannya sambil kita ngobrol gitu ya. Nah, sore ini kita akan mungkin sebelum kita berbincang-bincang, mungkin teman-teman di sini. Sorry lagi. Sorry. Suruh maju. Oh iya, kurang maju ya tuh. Coba maju itu. Ya, thank you. Ya, mantap. Semangannya juga maju. Ininya gitu. Ya, datang. Ya sini silakan maju. Boleh. Nah, Ini masa nggak bawa makanan sendiri ya ini? Yuk, kok itu mah kapan? Wah, mantap ya. Marem. Iya. Silakan nanti dibagikan ke teman-temannya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol yang terkait topik kita pada sore hari ini ya, mungkin teman-teman di sini juga penasaran apa sih Arsana Space gitu. Mungkin ada yang udah ngikutin Arsana Ekosistem, Arsana ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Kalau sebagian dari teman-teman dulu mungkin ngikutin mini akademi gitu ya. Nah, nggak ada hubungannya. Jadi udah nggak ada. Sekarang Pak Andi itu lulusan mini akademi ya. Udah nggak ada gitu ya, dibeli orang. Nah, sekarang Pak Andi ini punya inisiatif baru gitu ya di sini. Pak Andi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol soal topik kita, Pak Andi cerita dulu deh gitu ya, Arsana itu apa sih? Terima kasih Zaki. Pertama, selamat datang dulu di rumah saya. Yang baru pertama kali boleh angkat tangan? Wih, Atau diulang dulu gitu. Yang sudah pernah boleh angkat tangan. Oh, sudah pernah satu ya. Terima kasih. Berarti memang ceritanya dari agak awal aja gitu. Iya. Selamat datang di rumah kami, teman-teman semua. Saya di sini sudah 8 tahun sekarang baru. 8 tahun tadinya nggak di sini, tadi di rumah mertua. Pondok Indah Mertua. Terus saya dan Zaki sebenarnya juga dengan Bu Asti dan Mbak Dina itu menginisiasi sebuah komunitas, mungkin kali bisa dibilang ya. Komunitas tadinya sebenarnya gini ceritanya. Mbak Zaki ini punya satu lembaga gitu namanya Mini Academy. Mini Academy itu yang menyelenggarakan acara seperti ini sebenarnya. Jadi seperti ini. Dan saya salah satu sahabatnya lah mungkin orang gitu ya. Karena tidak ikut mendirikan. Tapi Mini Academy itu singkatannya MA. Saya Madi Andi gitu. Jadi semua orang mengatakan atau menduga saya yang punya Mini Academy. Mungkin kalau dikira gitu. Terus ini karyawan saya kira-kira gitu ya. Padahal ownernya ini gitu. Cerita gitu. Jadi banyak sekali orang yang salah paham. Banyak orang yang WA saya tuh, Pak Andi gimana caranya kerjasama sama Mini Academy gitu. Kayak gitu lah ya. Kemudian kami karena sering saya jadi narasumbernya sebenarnya Mbak Zaki ini. Sehingga kita banyak sekali kerjasama, masalah-masalah itu sering ikut kegiatan-kegiatannya. Nah, kemudian yang terjadi adalah Mini Academy itu dibeli orang. Boleh tepuk tangan nih buat Mbak Zaki ini. Dengan nama MA itu kan berapa?
MA itu sebenarnya bisa Mini Academy, bisa Mariandi, mau di Ayunda juga boleh. Mungkin kalau ngomong dibeli orang tuh kayaknya kurang keren ya. Dia akuisisi, begitu dia rasanya. Nah begitu diakuisisi, kita jadi kegiatan-kegiatan kita yang sudah bagus itu kan jadi nggak punya wadah gitu. Kalau dikit sayang sekali kalau kita sudah punya kebiasaan bagus, kumpul kayak ini, tapi nggak ada wadahnya. Lalu kita bikinlah wadah baru. Nah itulah namanya Asana Ekosistem. Kalau bahasa resmi PT-nya itu namanya PT Inovasi Media Aksioma. Terima kasih, aku aja lupa namanya. Yang saya, monggo. Oh, sahabat kita dari UI. Terima kasih. Jadi intinya seperti itu teman-teman sekalian. Kami mewadahi aktivitas seperti ini. Tentu kegiatannya juga yang lain ada. Kalau boleh sedikit cerita lagi ini, kami juga menyelenggarakan beberapa proyek itu hasil dari CSR-nya perusahaan-perusahaan yang tentu di bidang pendidikan. Saat ini Mas Gin, kami menyelenggarakan pembinaan sekolah atas dana dari Astra. Jadi itu salah satu yang kita lakukan. Nah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang kami itu passionate di bidang itu gitu ya. Sehingga kami tetap lakukan meskipun tidak atas nama Mini Academy lagi, tapi dengan nama itu. Jadi kami sekarang jadi gabung jadi satu itu, Mbak lagi juga ada di dalamnya. Jadi sekali lagi selamat datang di Asana Ekosistem. Thank you. Terima kasih. Ya, jadi nanti diikuti gitu ya kalau ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu di Instagramnya Arsana. Nah sekarang terutama kita yang berbayar ya. Ada closingnya. Oke, iya. Ini kita pengen langsung kenalan nih sama Pak Gin. Saya mungkin pengen menyebutkan sedikit gitu ya Pak Gin, nanti mungkin bisa berkenalan lebih jauh gitu kan. Kenalnya Pak Gin ini kan dari Instagram. Ya sahabatnya Pak Andi, Pak Gin gitu ya. Mungkin kita pengen tahu nih perbandingan followers ya. Dari sini aja, saya nggak mau bandingin Instagramnya ya. Kalau nanti Mas Andi nggak sih ya? Saya beli. Dari dia harus melakukan itu. Follower atau tak terlalu. Kayak di sini saya pengen tahu siapa yang follow keduanya. Wah ini tunggu nih sisanya ya. Saya nggak ada follow. Yang follow Pak Madandi. Wah. Nah ini fansnya kita lihat, nggak usah ragu-ragu ini itu kan saya takut bilang. Yang follow Pak Kim. Wah nggak ada. Ini harus ini ya. Habis ini harus follow. Habis ini saya beli lagi berarti. Ginanjar Rahmawan. Nah ini nanti teman-teman mungkin follow Pak Gin karena banyak banget tipsnya ya di situ. Nah Humor. ya tuh, iya tapi lucu banget sih. Pak postingannya tuh lucu banget, pokoknya menyegarkan lah. Kalau kita mungkin kuliah gitu kan ulet gitu ya, ini tuh lucu-lucu gitu postingannya. Jadi nanti jangan bisa dilihat. Termasuk salah satu di postingan itu adalah Pak Gin ini adalah penulis buku Dr. Gin RMC Research Model Canvas. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman kesulitan gitu ya ketika merumuskan disertasi, tesis dari awalnya kayak gimana. Nah itu tuh dikupas cara simpelnya gitu ya, tapi sangat core banget gitu saya bilang ya, esensial sekali gitu. Itu di bukunya Pak Gin yang berjudul Dr. Gin RMC ya, Research Model Canvas gitu. Nah itu udah banyak banget yang pakai ya Pak Gin ya. Nanti mungkin bisa cerita lebih jauh soal itu. Intinya jualan buku juga sih. Saya tanya mana bukunya. Nanti bisa dilihat ya di Instagram. Semua ini iklan gitu. Nanti siapa di tengah-tengah nanti muncul. Muncul iklan. Nah Pak Gin ini dosen manajemen di kampus bisnis STIE Surakarta. Kemudian pendidikannya, nah kalau kenapa gitu ya kita bikin topiknya tuh dalam negeri versus luar negeri, S2, S3, karena Pak Gini mewakili gimana perjuangan sekolah di dalam negeri gitu. Nanti kita mungkin akan tanya isu-isunya. S1-nya di STIE YKPN, kemudian S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, S3-nya di Ilmu Manajemen Pemasaran di STIE SIA Surabaya ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Surabaya. Kemudian udah sertifikasi profesi keuangan juga di International Association, udah register ya di internasional dan Institut Business Management. Lalu pemilik Haki juga udah 5 paten ya Pak. Enggak, Haki. Kalau Haki beda sama paten. 5 ya, yang Hakinya yang 5 ya. Nah
Gimana Pak Andi, udah kita belum Enggak. Saya nggak Soal gitu. undang ini. Ampun Pak, ampun. Dan aktif di IG sejak 2022, benar Pak? Atau Apa sebelum itu? Sejak aktif di Instagram? Oh, sudah lama. Sudah lama. Ya. Jadi konten kreatornya 2022 ya. 2022 November. November dan sekarang followersnya sudah lebih dari 170.000 followers. Sebagian beli. 80%. Itu kan bikin penasaran ya nanti sebenarnya ngajar nggak sih Pak? Scrollnya dari Iya. Enggak pernah ngajar. Sehari dicari Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Pak. Salam kenal. Oke, nah ini gimana nih dengan Pak Andi? Saya sebut langsung aja followersnya sekarang berapa ya? Berapa? Ini setelahnya apa sebelumnya? Progresnya tinggi. Oke, nah Pak Andi ini kalau teman-teman kemarin mungkin sempat ada yang tahu beliau sempat menjadi kepala kantor urusan internasional UGM setelah 2 periode gitu ya. Kebetulan tidak ada yang demo untuk lanjut jadi 3 periode. Jadi dicukupkan di 2 gitu. Kemudian sekarang beliau kembali ke kampusnya di Teknik Geomatika ya kalau ini ya nama jurusan ya, departemennya Fakultas Teknik di UGM, menjadi ketua program studi magister. Jadi memang mengelola teman-teman S2. Kemudian juga masih aktif jadi dosen. Nanti kita tanya seberapa persen aktif jadi dosen, seberapa persen jadi content creator. Ya. Untuk kuliahnya S1-nya teknik geodesi. Tapi aku postingnya sekali sehari. Nanti kita cross check ya. S1-nya teknik geodesi, S2-nya di University of New South Wales, Australia, kemudian S3-nya di University of Wollongong di Australia juga dengan beasiswa dari AAS yang S2 dan S3-nya dari ALA. Kemudian sudah menulis juga Pak Andi buku, kalau tadi Pak Kin itu di buku penelitian ya, Pak Andi menulis beberapa buku terkait batas maritim, topik keahlian beliau, kemudian juga buku tentang beasiswa luar negeri gitu. Mau dikeluarin bukunya? Intinya itu kan. Intinya itu. Kemudian juga teman-teman mungkin juga sudah banyak tahu gitu ya, Pak Andi ini mengisi di beberapa kegiatan baik nasional maupun internasional, menjadi pembicara, menjadi staf ahli juga di beberapa kementerian. Kesibukannya luar biasa dan terima kasih tetap meluangkan waktu Pak Andi untuk berbagi melalui media sosial maupun dengan teman-teman di sini. Oke, nah sekarang saya mungkin pengen nanti sebelum teman-teman bisa nanya banyak ya, karena mungkin akan punya banyak pertanyaan, pengen nanya dulu nih ke Pak Andi dan Pak Kin. Tadi itu pertanyaan saya kembali lagi, sebenarnya Anda ini dosen apa content creator gitu ya? Berapa persen waktunya untuk ngajar, berapa bikin konten itu dulu deh sebelum kita bicara lebih dalam lagi S2 S3. Jawaban Berapa persen ya? Saya kalau ngajar itu 2 kelas. Jadi selain itu content creator. Jadi lebih banyak ya. 2 kelas karena membatasi. Seminggu berapa jam? Berapa? 6 SKS. 6 SKS. Masih 2 kali ngajar. 2 kali kelas. Mau pindah tapi Karena dulu masih apa namanya? Masih full, jadi satu angkatan itu saya handle semua, ada 8 kelas. Terus ternyata capek ya ngajar 8 kelas dengan topik yang sama. Dosen apa guru SD? Ya karena waktu itu ini Pak Made, kita ngajarnya entrepreneur juga, jadi satu rombongan, satu panel kelas itu kita endingnya kita bikin pameran bersama gitu. Jadi menyediakan membantu ideasi, kemudian produk, labeling dan sebagainya sampai pameran itu. Jadi luar biasa capek juga. Nah setelah itu ya setelah kuliah nggak selesai, kemudian diminta untuk menyelesaikan, akhirnya yang terakhir saya membantu ketua bidang akademik itu sekali, membantu ketua bidang kemahasiswaan 1 kali, terus tidak menjabat untuk menyelesaikan.
Ketua itu kalau di sana apa? Itu pimpinan tertinggi. Ya, Kalau di kami setara rektor ya. setara rektor. Jadi enggak Oke rektor. wakil rektor, betul, betul. Jadi kalau kalau STI itu kan kecil ya. Kalau sekolah tinggi itu kan skupnya cuma 2 prodi. Tapi kan tinggi. Ya. Tetap tinggi. Jadi dari 3 prodi kita out 1 Pak Badi. Yang di 3 akuntansi itu kan tidak begitu tidak begitu banyak peminat. Jadi tinggal 2 ya, tinggal 2 akuntansi sama manajemen. Nah itu jadi kalau di sekolah tinggi itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel. Tidak terlalu banyak. Student body kita cuma 2000-an. Oh, oke. Berarti perangkatannya tuh berapa ratus? 500-an. Oh, 500. Mau imam pindah ya. Makanya. Nanti bisa dilanjut. aku lagi mikir ini. Atau kita bikin kampus Pak Badi. Yang entrepreneur beda ya. Ini baru mikir pindah kampus doang nih. Ini bikin kampus beda. Lihatlah bedanya. Kampusnya rektornya centang biru kan keren kan. Nanti saya bagian marketing deh. Bisa dicatat ya. Oke, kalau makasih Pak Andi. Pak Andi berapa kelas Pak Andi? Banyak, Sat. Aku 7. Berapa SKS berarti? Seminggunya itu ngajarnya mungkin jadi ya di 7 itu. 7 kali ngajar. Berarti kadang sehari ada 2 kali. Sorry ini yang teman-teman yang dosen muda yang banyak ngajarnya mesti bisa relate ya. 7 itu aku pikir tadi udah dikit. Nah sama ini cuma 2. Mungkin ini tergantung di perguruan tinggi masing-masing ya. Teman-teman tuh ada yang seperti Mas Gin sangat beruntung saya bilang kalau begitu. Saya tuh sekitar 6 sama 7. Itu biasanya tergantung cara membaginya. Apakah sebelum UTS, setelah UTS gitu ya kalau tim teaching. Kadang-kadang kalau kita agak junior itu harus ngikutin senior. Pokoknya di ini aja manut aja disuruh ngajar kapan gitu kan. Akhirnya ngajarnya itu biasanya bisa di akhir semua. Sehingga nanti di pas ini udah ada yang ketawa-ketawa nih. Jadi kalau akhirnya adalah setelah UTS saja ngajarnya dan itu break gitu ya. Bisa kebayang tuh nanti gimana cara nguji, menilai, koreksi segala macam gitu ya. Nah kalau saya kebetulan karena sekarang udah full ya Zaki ya, ngajarnya juga full. Jadi saya ngajar sekitar 6-7 kelas, itu di geodesi, 5 di geodesi, saya ngajar di luar juga, masih di luar geodesi. Saya ngajar di pasca sarjana, ngajar S3, kemudian di sastra, saya ngajar bahasa Bali, orang teknik. Saya tanyakan kenapa kok saya diminta ngajar itu, kan native speaker katanya. Iya, saya pikir betul juga gitu. Jadi bukan karena keahlian nih Zaki, karena native speaker. Ini sama kayak kursusan di Jogja yang nanti gurunya itu yang orang-orang lagi wisata ke sini. Kan bule paling enggak gitu kan. Nah, saya kira kayak gitulah posisinya, bukan karena keahlian. Jadi memang segitu. Jadi cukup. Nah, boleh cerita agak panjang nih. Saya tuh blogger aslinya. Teman-teman ada yang tahu blog ya? Oh, jangan terlalu emosi gitu dong. Biasa aja. Saya nanya yang Gen Z nih maksudnya. Kalau jenengan pasti tahu lah. 2004 itu saya waktu sekolah sama Bu Asti di Australia. Saya kan orang desa yang tumben keluar negeri itu istilah orang Jawa itu gumunen, tau ya? Suka terheran-heran gitu. Hah? Di sini ada terasi gitu, jadi paham ya? Kayak gitu lah mas ya, karena di sini ada Indomie gitu. Nah, semua pengalaman itu yang saya pikir itu mengejutkan. Aku tulis saja deh. Satu untuk ingatan sendiri, kedua pasti ada orang deso juga kayak saya yang perlu informasi ini. Gitu awalnya gitu. Akhirnya dibaca 2 orang, 3 orang, belasan orang, sampai akhirnya yang baca tuh ratusan. Terus sekarang pembacaan sekitar 1000-2000 per hari. Blog. Jadi intinya berbagi. Lalu karena ada transformasi media ya, kan orang nggak baca blog lagi gitu. Kemudian muncullah Friendster, nggak enak ngomongnya nih. Friendster. Jangan. Ada yang ketawa.
Terus Facebook mungkin yang paling happening. 2008 saya main Facebook. Intinya sama sih, berbagi gitu. Lalu Twitter 2010, lalu Instagram saya 2012 mas sebenarnya. Jadi udah saya pemain lama banget di Instagram, tapi tidak berani menyebut diri sebagai content creator ya karena memang ini. Sharing. Lalu akhirnya Instagram dan ini. Nah, tapi yang mau saya cerita tuh gini. Berbagi adalah memang apa yang menurut saya itu menyenangkan gitu Zaki. Nomor satu, nomor dua, saya percaya orang itu ada yang dapat energi dari respon orang lain. Saya ini kan orangnya ekstrovert ya, kelihatan sekali. Energinya dapatnya dari berinteraksi dengan orang lain. Gitu. Jadi kalau saya mendapat respon di tulisan segala macam itu saya dapat energi. Ada orang bilang gini mas, ngapain sih begitu, nanti malah jadi nggak fokus dong. Ada yang bilang gitu ya. Betul. Saya kebalik tuh. Betul. Ketika saya lagi susah bikin disertasi, saya dapat energinya justru dari berbagi di Twitter yang sekali waktu walaupun small things gitu, saya yang bilang, oh makasih ya Mas Andi, itu jadi energi. Itu sebenarnya sih itu. Jadi saya tidak melihat berbagi ini sebagai pekerjaan tambahan, tapi justru adalah sumber energi. Mungkin itu. Energi. Ya. Sumber energi itu. Pertama kita pembahasan lebih dalam nih soal Yap. bagaimana dosen juga punya kasus. Saya kan rasa kalau kayak dosen jadi gimana gitu kan. Iya. Tapi cerita saya lagi menarik seperti itu awal nulis blog itu karena hubungan ya kota kelahiran, ke Australia dan apa. Nah, waktu itu Mas Andi apa sih yang melandasi Mas Andi pengen memilih itu keluar negeri nih gitu ya? Iya. S2-nya ya berarti pas pertama kali gitu. Saya itu terjebak dalam situasi mertua saya itu lulusan TU Delft, Belanda. Jadi kebayang nggak sih kalau saya mendekati Bu Asti dulu? Bayangkan anak S1 geodesi, kadang-kadang apaan tuh geodesi? Udah geodesi nggak jelas. Calon mertuanya lulusan TU Delft Belanda. Kebayang nggak tuh masalahnya tuh? Aku jelasin geodesi pakai bahasa Indonesia aja susah. Apalagi meyakinkan mertua gitu kan. Jadi ada yang saya pikir saya kayaknya harus juga melakukan. Jadi ada motivasi di situ. Tentu selain memang kalau kami di UGM jadi dosen kan mungkin umum ya di sekitar kita itu ya sekolah di sana, sekolah di situ. Jadi menjadi lingkungannya jadi mendukung. Sebenarnya salah satunya itu tadi motivasi dendam lama gitu ya. Aku harus bisa buktikan pada mertuaku gitu lah kira-kira. Terus saya memang daftarnya TU Delft tuh pertama. Ini apa namanya fun fact-nya, diterima dong. Terima. Beasiswanya nggak dapet. Saya ngelamar Stunet gitu kan. Udah pokoknya yakin banget tuh Zaki. Udah dapat LOE bayangkan. IELTS-nya udah lebih dari syarat. Pokoknya gitu-gitulah. Mertua udah merestui. Pasti udah kan satu alma mater, just keren lah. Dan kata bapak mertua saya, mohon maaf ini nanti yang pengen sekolah ke tempat lain ya. Kalau sekolah ya Eropa lah. Bayang ya, orang-orang zaman itu yang beliau sudah sekolah tahun 87 gitu. 87 ya. Jadi kalau saya nyebut negara lain seperti apalagi Australia. Gitu, serius tuh dulu bapak mertua saya. Diterima TU Delft, paling nggak saya udah buktikan. Lalu, boleh cerita lanjut dikit boleh lagi ya? Saya dulu tuh kan gini teman-teman, ketika jadi dosen di UGM itu saya masih kerja di Astra. Ceritanya gitu. Saya masih kayak apa ya, menahan diri di Astra sama 6 bulan belum ngajar gitu. Tapi supaya saya tidak dikira tidak serius jadi dosen, saya pulanglah ke Jogja setiap Sabtu. Nyun Sewu di zaman itu UGM masih sekolah tuh Sabtunya. Paham ya? Tapi di Astra kan libur Sabtunya. Jadi saya pulang ke Jogja itu untuk ngetok lah kira-kira gitu ya. Setiap kali pulang kan pasti pertanyaannya kapan sekolah. Senior nanya kan harus segera Pak gitu kan. Oh ini nih ada nih Mas Andi. Tunjuklah ADS itu, AS Ed itu, AS kata. Untuk menunjukkan keseriusan kita, siapa daftar saya gitu. Jadi saya tuh AS tuh iseng sebenarnya. Enggak. Karena tujuannya Nyun Sewu tujuannya betul itu. Tapi begitu kita daftar sesuatu dengan serius pastinya, tapi tanpa target, kadang-kadang bisa jadi rezeki. Singkat kata, saya diterima tuh di AS dengan waktu yang agak cepat. Habis itu baru menyiapkan aplikasi ke Stunet. Jadi dalam keadaan saya udah dapat penerimaan AS tuh.
Teman-teman ada yang mau ke Belanda atau sudah ke Belanda belum nih ya? Ada. Student itu nanti ada pertanyaan begini, atau dimanapun ada gini. Apakah Anda sedang melamar beasiswa? Dan kalau sedang melamar sampai tahap apa? Kan dilema ya. Masa ngomong, saya udah diterima AS, masa gitu? Pasti masa bohong. Nah, gitu kan. Ini kan masa agama ya. Caranya Pak Sajus Jarwadi, wakil rektor waktu itu, Mas Andi, bagi saya yang penting adalah kejujuran. Saya merasakan ditampar-tampar gitu kan. Oh siapa? Saya ambil rumah, jujur saya nulis. Saya sudah diterima segala macam itu. Terus saya baca lagi. Masa gini ngomongnya kan lucu gak sih? Lu ngapain ngelamar gitu kan? Terus supaya kreatif saya tambahin gini. Tapi kalau saya diterima di student, saya akan ambil student. Saya pikir itu kreatif. Saya pikir kreatif. Itu bukan yang sama dengan ini ya. Kita udah punya pacar. Ya, deketin orang lain, terus kita bilang, aku udah punya pacar sih, tapi kalau kamu mau, aku lepasin dia gitu. Kira-kira gitu kan? Iya, nggak diterima saya. Jadi gitulah lagi, jadi keputusan ada sih bersama ya, ada sih. support dari lingkungan. ありがとうございます。